Katanya sih, Payment ID itu mata-matanya dunia finansial. Satu ID aja bisa ngintip semua. Transaksi dari siapa, ke siapa, pakai apa, bahkan buat beli apa. Transfer buat beli kopi, ketahuan. Transfer buat beli cilok online, juga ketahuan. Transfer ke mantan, wah, negara jadi ikut baper juga nih. Katanya lagi, dengan Payment ID, negara bisa tahu siapa beli apa, siapa ngirim ke siapa, bahkan bisa nge-freeze duit kamu cuma dalam 1 detik. Langsung diem, kayak gebetan pas ditanya, kita ini apa sih? Tapi, apakah semua itu beneran bisa terjadi? Atau cuma drama digital yang kebanyakan kayak nonton film konspirasi? Nah, Bank Indonesia menegaskan bahwa belum ada yang namanya Payment ID. Semua yang beredar tentang Payment ID saat ini masih sebatas uji coba, masih di tahap sandbox, masih dalam skala kecil, belum diterapkan secara nasional. Ada rumor yang bilang rencana peluncurannya ada di tanggal 17 Agustus 2025. Itu hoax ya, nggak ada benarnya. Bank Indonesia juga menjelaskan membangun sistem seperti Payment ID butuh waktu panjang infrastrukturnya. Rumit, melibatkan banyak pihak, dan yang pasti, yang paling penting harus tunduk pada aturan. Contohnya seperti perlindungan data pribadi dan juga hak konsumen. Lalu, kapan Payment ID benar-benar akan hadir? Secara rencana, Payment ID disiapkan untuk ada pada tahun 2029. Itu pun masih bisa maju, masih bisa mundur. Tergantung kesiapan infrastruktur tadi, terus ada juga regulasi, dan yang nggak kalah penting, pemahaman literasi masyarakat. Kayak saya, kamu, dan juga saudara-saudara kita. Nah, Bank Indonesia juga menegaskan satu hal yang penting. Payment ID tadi tidak akan digunakan untuk memantau transaksi individu. Bahkan, perbankan sendiri harus mendapatkan persetujuan dari pemilik rekening untuk bisa mengakses data pribadi seseorang. Ini sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nggak bisa sembarangan akses, apalagi untuk tujuan di luar izin dari pemilik data. Itu sebabnya, isu yang sempat ramai di media sosial tentang pegawai BI yang katanya bisa melihat semua transaksi itu nggak benar, alias hoax. Bank Indonesia menegaskan bahwa privasi tentu harus dijaga ketat, dan semua akses dan juga persetujuan itu harus datang dari pemilik data itu sendiri. Lalu, kalau bukan data pribadi, data apa dong yang bisa dilihat melalui Payment ID tadi? Yang bisa diakses hanyalah data makro dan juga terbatas, seperti jumlah transaksi per sektor, pola transaksi per wilayah, yang contohnya kayak Bank Indonesia bisa tahu tren belanja sektor misalnya alas kaki di Jakarta. Tapi siapa yang belanja itu tetap rahasia. Jadi nggak ada yang namanya pelanggaran privasi. Nggak ada pengawasan individu, dan semua ini masih menunggu payung hukum. Mulai dari Peraturan Bank Indonesia atau PBI sampai Peraturan Anggota Dewan Gubernur yang semuanya harus jelas, terus juga legal, dan bisa dipertanggungjawabkan. Penjelasan lengkap Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran atau DKSP Bank Indonesia, Diki Kartikoyono. Sampai hari ini belum ada yang namanya Payment ID. Ya, kita masih, kalau bahasa digital tuh sandbox, uji coba, eksperimentasi, piloting. Sejak dulu di bawah undang-undang rahasia bank. Ya. Kenapa? Rahasia bank itu backbone-nya sistem keuangan. Kalau nggak ada kerahasiaan bank, siapa yang mau nyimpen? Gitu kan? Kalau ada pembukaan rekening itu cuman kalau ada masalah hukum dan izin langsung kepada Kepala OJK, kalau sekarang Gubernur Bank Indonesia. Dan sekarang bahkan kita keluar sebuah undang-undang namanya Perlindungan Data Pribadi.
privasinya data pribadi ini dilindungi betul dan hanya bisa digunakan sesuai dengan konsen, sesuai dengan persetujuan pemiliknya. Nggak pernah kita kemudian masuk ke ruang private, ke ruang privasi publik satu persatu. Mohon maaf, satu, nggak ada gunanya. Yang kedua, melanggar undang-undang. Yang ketiga, lebih mendasar, berarti Bank Indonesia kurang kerjaan. Menurut pakar kebijakan publik Ahmad Nur Hidayat, pemerintah perlu memperkuat fondasi perlindungan data terlebih dahulu sebelum mengimplementasikan sistem Payment ID. Dalam sebuah risetnya, Ahmad menganalogikan sistem ini seperti mengganti banyak kunci dengan satu master key untuk seluruh penghuni apartemen. Praktis memang, tapi jika kunci utama itu jatuh ke tangan orang yang salah, maka seluruh keamanan dan privasi penghuni bisa terancam. Ahmad mengakui niat dasar Payment ID adalah baik, yakni demi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pengawasan transaksi keuangan, termasuk pencegahan kejahatan finansial dan juga penertiban pajak. Digitalisasi memang tidak bisa dihindari, tapi Indonesia saat ini belum memiliki infrastruktur keamanan data yang kokoh. Oleh karena itu, harus berjalan seiring dengan perlindungan hak asasi digital masyarakat. Perlindungan data pribadi adalah hal mutlak. Dia mengibaratkan data pribadi seperti KTP digital sangat rentan disalahgunakan jika tidak dilindungi secara maksimal. Ahmad menyarankan agar pemerintah belajar dari Eropa dengan GDPR-nya yang memiliki aturan ketat serta sanksi denda yang jelas. Memang, Indonesia kini telah memiliki UU Perlindungan Data Pribadi. Tapi sayangnya, implementasinya masih belum efektif. Sekali lagi, Payment ID masih uji coba ya Okezoners, belum berlaku. Dan kalau nanti diterapkan, fungsinya bukan untuk mengintip, tapi untuk memperkuat sistem pembayaran nasional. Dengan syaratnya, yaitu privasi tetap nomor 1. Rencana awalnya untuk tahun 2029, tapi bisa saja mundur karena literasi, kesiapan sistem, dan payung hukum harus matang dahulu. Jadi sekarang Okezoners tahu fakta yang sebenarnya kan? Bukan katanya, tapi langsung dari sumber resminya.